teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Hani Rosmawati di pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ini aku juga bakal bahas pasal. Nah, pasal yang bakal aku bahas ini tentang PPH pasal 4 ayat 2. Ini tuh merupakan sebelum itu kalian jangan lupa tonton video aku sebelumnya, karena itu di situ juga banyak banget pembahasan tentang perpajakan ya, dari awal sampai bisa ke pasal 4 ayat 2. Nah, pasal 4 ayat 2 itu apa sih? Pasal 4 ayat 2 itu pajak yang dikenai bagi wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final atau final lah, udah pasti. Nah, objek pajaknya itu berupa hadiah, undian, transaksi saham, terus transaksi pengalihan harta, terus usaha konstruksi dan sebagainya. Nah, dari semua hal itu apa sih pemotongannya? Nah, yang pertama itu ada koperasi, terus ada penyelenggara kegiatan, terus otoritas bursa, terus ada bendaharawan. Nah, objek pajaknya tadi kan kita bahas tentang bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Nah, ini ada di dasar hukum PP nomor 131 tahun 2000. Ini ada 20 dikenai dengan 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito. Nah, tabungan maupun diskonto SBI yang diterima wajib pajak dalam negeri, di dalam negeri. Nah, yang kedua juga ada 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, diskonto, SBI yang diterima oleh wajib pajak itu yang di luar negeri. Kalau tadi di dalam negeri, kalau yang sekarang 20%-nya di luar negeri. Nah, kita bakal bahas BUT. Apa itu BUT? BUT itu bentuk usaha tetap. Ini tuh semacam cabang atau perwakilan perusahaan yang ada di Indonesia tapi milik luar negeri. PSB itu adalah persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, contoh perhitungannya itu kayak gimana? Contoh, Aditya menyimpan uang deposito di bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 20%. Kalian bisa lihat di sini ya. Hitung besarnya bunga deposito dan PPH pasal 4 ayat 2. Jawabannya itu bunga deposito kenanya 12% dikali dengan 100 juta dibagi dengan 12, maka hasilnya itu 1 juta. Nah, PPH pasal 4 ayat 2-nya itu gimana? Jadi tadi 20% dikali dengan 1 juta, maka hasilnya itu 200.000 gitu ya guys. Nah, yang kedua juga ada objek pajak transaksi saham di bursa efek. Nah, dasar hukumnya itu PP nomor 14 tahun 1997. Yang pertama itu dikenai 0,1% dari nilai transaksi atas transaksi saham di bursa efek. Itu bukan saham pendiri ya. Nah, yang kedua juga 0,1% dari nilai transaksi plus ini ditambah 0,5% dari nilai pasar saham pada saat penawaran umum perdana. Nah, atas transaksi saham di bursa efek itu merupakan saham sendiri. Nah, contoh perhitungannya itu gimana? Misal, nih kalian bisa lihat Tuan Dilan menjual 1000 lembar saham dengan harga 3.000 per lembarnya. Nah, hitung besarnya PPH pasal 4 ayat 2. Jawabannya itu PPH pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham sama dengan 0,1% dikali dengan banyaknya lembar 3.000. Nah, dikali dengan Tuan Dilan menjual 1.000. Nah, hasilnya itu 3.000. Nah, kalian bisa lihat ya, gampang lah. Nah, terus yang ketiga juga ada hadiah undian. Dasar hukumnya itu PP nomor 132 tahun 2000.
Nah, dikenai 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Nah, contoh perhitungannya itu gimana? Nih, kalian bisa lihat. Di sini ada PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas senilai 100 juta. Nah, besarnya PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tersebut. Nah, jawabannya itu PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 25% dikali dengan 100 juta. Nah, hasilnya itu 25 juta. Nah, kalian bisa hitung sendiri ya. Terus yang keempat ada sewa tanah dan atau bangunan. Jadi dan atau ya, jadi itu bisa sewa tanah aja, bisa sewa bangunannya aja, atau sewa tanah dan bangunan, atau sewa bangunan aja gitu. Nah, ini di dasar hukumnya itu PP nomor 34 tahun 2017. Nah, dikenai berapa? Dikenai 10% dari jumlah bruto. Contoh perhitungan itu kayak gini. Pada bulan Juli 2017, Raffi Moreno menyewakan rumahnya kepada Kinan Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2017 sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2017. Nah, hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Raffi Moreno dan Kinan Pali. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya tinggal dikali aja. Tadi kan kenanya 10% dikali dengan 110 juta, hasilnya itu 11 juta gitu. Nah, yang kelima juga ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, dasar hukumnya berapa? Dasar hukumnya itu udah jelas, PP nomor 15 tahun 2009. Apa aja? Yang pertama itu ada bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Nah, 0% dari jumlah penghasilan. Terus yang kedua ada bunga simpanan di atas 240.000 per bulan. Itu dikenai 10% dari jumlah penghasilan gitu. Nah, contoh perhitungannya itu gimana? Contoh perhitungannya itu di sini ada contohnya. Di sini ada Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya yaitu Rosita berdasarkan data yang ada di Rosita mendapatkan bunga simpanan sebagai Januari 2017 350.000 dan Februari 2017 200.000. Berapa besar PPh pasal 4 ayat 2-nya? Nah, jawabannya itu untuk bulan Januari dikenai 10%. Karena apa? Karena lebih dari 240.000. Karena itu 350.000. Nah, jadi hasilnya itu 35.000. Nah, untuk bulan Februari 2017-nya itu dikenai 0%. Kenapa 0? Karena dia kurang dari 240.000 gitu ya. Nah, yang keenam juga ada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dasar hukumnya itu udah pasti PP 23 tahun 2018. Itu kenanya 0,5% peredaran bruto atau omset. Nah, contoh perhitungan Ibu Olivia adalah seorang merchant yang menjajakan batik secara online di marketplace. Total omsetnya itu tahun 2017 160 juta. Rinciannya nih seperti ini. Bulan Januari mendapatkan 15 juta. Nah, Februari 11 juta, Maret 13 juta, sampai dengan Desember itu 16 juta. Nah, terus contoh perhitungannya itu bisa lihat kayak gini. Januari itu 15 juta, PPh pasal 4 ayat 2-nya itu 75.000 sampai dengan Desember itu 80.000. Totalnya itu 160 juta. Jadi PPh pasal 4 ayat 2-nya itu 800.000. Gitu. Mungkin cuma itu aja yang dapat aku bahas buat
pertemuan kali ini. Semoga kalian paham, semoga kalian ngerti. Jangan lupa tonton video aku sebelumnya, terus stay tune terus di channel aku. Makasih, dadah.